Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi Jokowi dan Luhut itu sebagai dua pejabat negara tentang kebohongan ini harus diperlakukan sama seperti Ratna Sarumpait atau Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab kan persoalan itu kan ditangkap, ditahan, ya kan diadili. Masalah menyatakan bilang sehat itu kan gitu loh. Jadi saya kira demi kesamaan hukum, ya kan, maka siapapun Jokowi dan Luhut harus juga dipanggil oleh polisi, diperiksa, bahkan ditangkap bila perlu. Saya Yasmin Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Aliansi Rakyat Menggugat. Kali ini kita ada di depan Sarinah dan di belakang kita Bawaslu. Kita tujuannya akan ke sana. Kita akan aksi mengungkap semua janji-janji Jokowi yang tidak terrealisasi untuk rakyat. Ini banyak poster. Kita parade banner dan parade poster. Lihat janji apa saja yang sudah terrealisasi atas janji-janji politiknya Bapak Jokowi dan Bapak Maruf. Apakah ia terrealisasi atau tidak? Kita lihat nanti. Di sini ada banyak poster. Inilah bukti bahwa rejim ini nonsens. Oke? Lihat, sebentar lagi jam 16.00 kita akan menyeberang ke sana. Kita lihat, ini adalah satu protes dari rakyat tentang janji-janji yang sudah disebutkan pada masa kampanye beliau. Mereka yang ada di jalan utama ini melihat dulu aksi kita, baru kita nyebrang. Janji-janji politik Bapak Jokowi yang tidak terrealisasi. Kita lihat di Morowali seperti apa, kita lihat kesejahteraan rakyat seperti apa, kita lihat sekarang di pucuk pimpinan sendiri sedang jotos-jotosan dan rakyat sama sekali tidak diberikan kepastian. Apakah ini akan menjadi bumerang bagi rakyat? Apakah rakyat akan menjadi rakyat Cina? Apakah rakyat bisa disejahterakan? Keputusan ada di 2024. Kita sebagai rakyat, sebagai yang bisa mengedukasi, coba mengedukasi bahwa Indonesia nyaris hancur. Ini tidak kita mau. Kita harus tetap baik, kita tetap harus berdiri bahwa Indonesia adalah milik Indonesia, milik rakyat, bukan milik penjajah, bukan milik Cina, dan bukan milik siapapun atau golongan atau manapun. Kita adalah rakyat yang harus berdaulat penuh dan kita harus memiliki bangsa, nada yang jelas. Kedaulatan bangsa dan rakyat ada di tangan rakyat. Itu saja dari RRF. Kita lihat, kita akan sampai sore di sini akan seperti apa. Yang jelas kita terus menerus untuk mengedukasi rakyat. Satu lagi, sekarang kita ketahui bahwa polisi harusnya menjadi pengaman rakyat, bukan pengaman penguasa. Legislatif harusnya menjadi mengakomodir suara rakyat, bukan mengakomodir suara oligarki. Jadi jelas, rakyat saat ini ditindas, rakyat sekarang dipecundangi, dan rakyat saat ini dibodohi. Tergantung rakyat sendiri, apakah rakyat mau bangun atau
Ratna Sarumpait sekali saja dia kan menyebut masalah kebohongan langsung ditangkap dan dipenjara. Nah sekarang Jokowi ini kan sudah berapa nih? Ya kan? Sudah 100 lebih kata Fadli John. Sebagai anggota DPR mestinya Fadli John sebagai wakil ketua DPR harus menginisiasi persoalan kebohongan ini. Jadi Fadli John tidak cukup bilangnya kebohongan 100 kebohongan. Ya kan? Harus action. Nah, begitu juga Luhut. Ya, Luhut itu kan dalam kasus Big Data. Katanya 110 juta yang tentang masalah perpanjangan. Itu ternyata kan juga bohong. Jadi Jokowi dan Luhut itu sebagai dua pejabat negara tentang kebohongan ini harus diperlakukan sama seperti Ratna Sarumpait atau Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab kan persoalan itu kan ditangkap dan ditahan, ya kan diadili. Masalah menyatakan bilang sehat itu kan gitu loh. Jadi saya kira demi kesamaan hukum, ya kan, maka siapapun Jokowi dan Luhut harus juga dipanggil oleh polisi, diperiksa, bahkan ditangkap bila perlu. Gitu loh. Satu. Yang kedua masalah jasa palsu ini kan. Kalau jasa palsu ini menyangkut rakyat biasa sudah ditangkap. Nah ini kenapa hari ini Bawaslu membiarkan termasuk KPU harus segera memperoleh ini. Kalau ternyata tidak jasa asing berarti jasa palsu. Jasa palsu berarti batal dari 2014 sampai sekarang ini. Menyambung rekan saya, Bapak Ardi Muslim, sama-sama aktivis, ini senior saya juga nih, selain Egy Sujana. Jadi begini, mengenai LBB tentang Big Data 110 juta. Walaupun itu seandainya benar, ya nggak boleh, karena ini konstitusi melarang untuk 3 periode, apalagi ternyata bohong. Bohong itu membuat kegaduhan. Apa kegaduhan tersebut? Satu, demo-demo. Ade Armando sampai ditelanjangin. Pospol Pejompongan sampai terbakar. Anggota kepolisian di Kendari yang sedang mengamankan demonstrasi universitas atau perguruan tinggi di sana, itu juga ada yang mati terkena hirup udara beracun, kita anggap aja ya. Jadi itu sudah menimbulkan kebohongan yang melebihi tadi Habib Rizik Syihab yang menyatakan sehat. Memang sehat, kan ada orang terkena virus tapi tidak itu orang dengan gejala, orang OTG. Ada, kita bisa nggak tahu, kita juga mungkin seperti itu. Tapi kembali kepada bukti kebohongan LBP itu adalah 110 juta data yang menginginkan. Jika benar pun itu tidak boleh karena melanggar konstitusi, Undang-Undang 45 pasal 7. Cukup 2 kali. Apalagi ternyata bohong telah menimbulkan kerusakan, kegaduhan, kerugian dan nyawa manusia. Nggak ada masalah. Itu LBP saya bingung itu. Kasus PCR juga menyatakan bahwa itu saya amal rugi. Ingat, kerugian bukanlah faktor satu-satunya tentang delik korupsi. Kerugian diri sendiri, orang lain atau korporasi. Terus bagaimana dia cara mendapatkan tender itu PCR tersebut? Apakah melalui peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa? Dia bilang apa di menit 26 Deddy Corbuzier, kebetulan ada anggota kami, staf ahli, anak muda, anak pinter. Jadi berdasarkan masukan dari anak buahnya. Goblok nggak itu? Petugas hukum kita yang tahu, yang menyaksikan tapi diam. Tapi giliran orang asik-asik kayak begini, sibuk. Padahal dapat uang jalan. Demikian saya rasa cukup, itu udah komplit, bisa diperbanyak lagi dengan pasal berikutnya, tapi bukan dalam momentum seperti ini. Demikian saya Damai Hari Lubis, pengamat hukum Mujahid 212. Takbir! Takbir!
rakyat dimiskinkan hari ini. 98 kami berjuang Pak Jokowi. 1 nyawa saya antarkan ke DPR. 1 nyawa lagi abang saya, Nuku Sulaiman. Oleh karena itu Pak Jokowi, jangan sia-siakan pengorbanan kami. 98 seluruh mahasiswa bergerak. Hari ini Jokowi memiskinkan rakyatnya. Saya memohon pada Jokowi, kalau Jokowi tidak sanggup memakmurkan rakyat Indonesia, segeralah mundur Pak Jokowi, itu lebih baik. Siapapun presidennya hari ini, ketika tidak menjalankan amanat rakyat Indonesia, siap-siap hukum rimba, hukum alam, hukum sosial akan mengenai siapapun presidennya. Hari ini Jokowi menyusahkan, memiskinkan rakyat Indonesia. Mundur, mundur, mundur Jokowi. Mundur Jokowi sekarang juga. Mundur, mundur, mundur Jokowi. Mundur Jokowi sekarang juga. Mundur, mundur, mundur Jokowi. Mundur Jokowi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, kita mau ngerasain muter-muter Jakarta nih habis aksi tolak Jokowi. Jokowi suruh mundur gitu ya. Kita mau muter-muter pakai bajai ini ya kan. Jokowi dablek emang nggak mau mundur-mundur ini. Waduh, mantap nih. Kita mau keliling Jakarta pakai itu. Teman-teman tuh. Wah, mantap nah. Ya, Jokowi mundur. Jokowi mundur.